Selamat sore pemirsa, inilah Warna-Warni Kota. Bersama saya Bagus Tio. World Conference Universitas Narutama bertemakan Scopus Journal Publication Non-Predatory Journal diikuti oleh beberapa jurusan diantaranya Manajemen, Business, Accounting, Sustainability Development, Engineering, Computer Education, Applied Science, Humaniora, Social Science, menghadirkan beberapa pembicara internasional yang tentunya memberikan banyak materi terkait di dalamnya. Universitas Narutama Surabaya mengadakan seminar tentang World Conference yang ketiga di salah satu hotel di Surabaya. Acara yang diadakan pada hari Sabtu dan Minggu ini diikuti oleh 150 peserta dengan berbagai jurusan diantaranya Manajemen, Business, Accounting, Sustainability Development, Engineering, Computer Education, Applied Science, Humaniora, Social Science dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan Malaysia. Profesor Dr. Abdul Talib bin Bon selaku keynote speaker dalam acara ini berharap bahwa conference ini tetap berkelanjutan dan dihadiri oleh keynote speaker dari berbagai negara lain. Beliau juga berharap 1-2 tahun ke depan jurnal yang diterbitkan Narutama dapat dipubliskan di Indeks Scopus. Caizalina Zulkifli juga optimis Indonesia dan Malaysia bisa bersaing di dunia internasional revolusi industri 4.0. Ini adalah kita punya conference yang kali ketiga dianjurkan oleh pihak Narutama University, dan pada kali ini kita ada mengundang 5 keynote speaker daripada UTHM dan juga daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris Perak, Malaysia. Jadi dalam program ini kita sebenarnya adalah program untuk memberikan peluang kepada mahasiswa Universiti Narutama untuk membentangkan hasil kerja penelitian mereka, dan juga untuk memberikan mereka peluang untuk publish paper di dalam jurnal yang diterbitkan oleh Narutama University. Begitu juga di dalam kita punya program ini, kita sekarang ada penyertaan daripada pihak Politeknik Dungun, Terengganu, Malaysia, seramai 5 orang yang akan membentangkan kertas kerja mereka. Dan begitu juga ada di antara ramai juga daripada dosen-dosen dan juga mahasiswa-mahasiswa daripada universiti di sekitar Surabaya ini yang join conference kali ini, dan dianggarkan dalam sekitar 150 peserta. Dan apa yang kita harapkan supaya conference ini akan berterusan, ya, dan pada bulan Julai 2020 ini kita akan menganjurkan lagi conference seperti mana yang diadakan pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan mengundang lebih ramai lagi keynote speaker daripada negara-negara yang lain, ya, seperti Jepang, Korea, daripada Saudi Arabia, dan juga daripada Amerika Syarikat. Ini kita ke sini berkumpul untuk Third World Conference di mana multidisciplinary of participants, dan saya hari ini ditugaskan untuk memberi keynote speaker yang ke arah Industrial 4.0 lah, Revolution Industrial 4.0. Yeah, so talk saya hari ini akan berfokuskan kepada bagaimana remote sensing monitoring contribute to the Industrial 4.0 in multi-sector, sektor agriculture, sektor manufacturing and education itself. Ya, tapi untuk keseluruhannya merangkumi multidisiplin lah untuk Third World Conference. Berfokuskan Industrial 4.0. Contohnya di manufacturing, bagaimana Industrial 4.0 sensor monitoring, data centralization, cloud computing together untuk meningkatkan productivity, time consuming, productivity and cost. Itulah yang saya nak bercakap tentang manufacturing hari ini. Kerana bila kita bercakap tentang teknologi Indonesia, Malaysia, Thailand, actually kita sudah sampai setanding dengan negara first world. Cuma kita belum mencapai satu level yang kita boleh pergi. Tapi in term of technology, know-how, knowledge, kita sudah sampai. Ya, sudah sampai. Ya, pasti bisa.
Joko Suyono selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen mengatakan bahwa tujuan dari acara ini untuk meningkatkan publikasi internasional baik dosen maupun mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi agenda hari ini adalah tentang International Conference seperti itu, World Conference. Dan yang ketiga, tujuannya pasti kita ingin meningkatkan publikasi internasional dari khususnya dari dosen dan mahasiswa yang ada di Indonesia. Dengan demikian nanti kalau publikasi Indonesia ini meningkat, kita harapkan nanti ranking pendidikan di Indonesia itu juga akan meningkat, seperti itu. Publikasi dalam bentuk jurnal internasional. Jadi bisa Scopus, bisa DOJ, bisa DOAJ seperti itu. Jadi kita harapkan kita masuk ke Scopus. Ya. Dan acara ini akan berlangsung, mungkin akan setiap 6 bulan sekali akan berlangsung. Ya, seperti itu. Yang beberapa bulan yang lalu juga di hotel ini juga 6 bulan sekali seperti itu. Boleh, ini fokusnya ini ada manajemen bisnis dan sebagainya. Jadi tidak hanya revolusi industri. Jadi sesuai dengan topiknya ini, jadi ada manajemen, ada bisnis, accounting, dan ada teknik seperti itu. Ya, pasti untuk persaingan seperti itu. Jadi untuk meningkatkan daya saing khususnya Indonesia seperti itu. Disampaikan ke mahasiswa Pak atau ke... Ya, kita sampaikan ke mahasiswa, kita harapkan semua mahasiswa ini mau menulis dan mau publish. Menulis dan publish, kita pasti ranking kita pasti akan naik seperti itu. Logikanya apa? Indonesia punya lebih banyak dosen, lebih banyak student, dan juga lebih banyak profesor, lebih banyak dokter dibandingkan negara-negara Asia yang lain. Kalau semuanya itu menulis, satu profesor, satu artikel, satu mahasiswa, satu artikel, satu dokter, satu artikel, maka kita akan lebih unggul, seperti itu harapannya. Diharapkan dengan ini akan meningkat, dan kita yakin akan meningkat seperti itu. Muhammad Fadil Arsad mengatakan bahwa akan ada konsep Society 5.0 di mana pada Society 5.0 bukan lagi menekankan pada kewujudan penggunaan robot, tetapi membawa nilai robotik kepada nilai manusia. Maka hari ini dunia robotik tidak mengambil nilai manusia karena robotik tidak punya jiwa. Muhammad Fikri bin Ismail mengatakan, semoga kerjasama semacam ini dapat diteruskan dari masa ke masa supaya pendidikan di kedua negara bisa sama-sama maju ke arah yang lebih baik. Ini dunia membicarakan tentang IR 4.0. Namun begitu, dalam IR 4.0 hanya memberi penekanan kepada kehidupan robotik. Tetapi yang lebih penting ialah kewujudan seorang insan. Maka datang kepada satu konsep yang disebut sebagai Society 5.0, di mana dalam Society 4.0 bukan lagi hanya menekankan kepada kewujudan penggunaan robotik, tetapi lebih membawa nilai robotik kepada nilai insan. Maka dalam konteks ini, hari ini dunia melihat kepada keperluan untuk adanya nilai insan dalam pembangunan teknologi. Bukan lagi hanya tergantung kepada robotik sahaja, tetapi robotik tidak mengambil alih nilai manusia kerana robotik tidak punya jiwa. Hanya insan punya jiwa. Maka hari ini teknologi digabungkan dengan nilai Society 5.0, ditekankan nilai pembangunan teknologi bersama pembentukan nilai diri seorang insan. Perkara Society 5.0 adalah tuntutan untuk kemanusiaan seluruh dunia. Seandainya manusia melaksanakan kewujudan Society 5.0, maka nilai keamanan sejagat itu pasti akan lebih bermakna. Jadi Indonesia juga pastinya tidak perlu terlepas daripada nilai Society 5.0. Ayo kita sama-sama gerakkan Society 5.0. Tujuan kita datang ke Surabaya adalah untuk menyertai Third World Conference yang dianjurkan oleh Narotama University. Politeknik Sultan Mizan dan Narotama University sudah hampir setahun mengadakan kerjasama dan kita sudah membuat satu persetujuan untuk sama-sama menyertai program antara Narotama University dan juga program yang dianjurkan oleh Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan saya dimaklumkan program Third World Conference ini adalah merupakan program yang diasaskan oleh Narotama University. Saya berharap kerjasama seperti ini dapat diteruskan dari masa ke semasa supaya kerjasama seperti ini dapat menjalinkan satu hubungan yang baik dan menjadikan dua negara sama-sama berusaha untuk memajukan bidang akademik di negara masing-masing. Kedepannya, acara ini diharapkan bisa berlangsung setiap 6 bulan sekali agar mahasiswa Indonesia suka menulis dan publish guna untuk meningkatkan ranking pendidikan di dunia internasional. Universitas Narotama, Tim Liputan Surabaya TV. Demikian warna-warni kota, salam Surabaya TV.